Shalom sahabat Rata Rumah Kita dimanapun kalian berada hari-hari ini. Saya percaya keberadaan kita semua pasti dalam keadaan sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini di podcast pada channel Rumah Kita akan membahas satu tema bercerita tentang titik balik dari seorang generasi muda yang mungkin banyak orang di luar sana berpikir bahwa semua orang punya masa lalu. Tetapi bagaimana caranya kita bisa keluar dari masa lalu yang kelam itu menjadi masa lalu yang punya perubahan. Nah, hari ini kita akan bahas semuanya. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan partner saya. Ada Bang Herbin yang akan menemani saya untuk berbicara dengan narasumber kita pada sore hari ini. Ya, sore hari ini sudah hadir di tengah kita di podcast kita pada channel Rumah Kita Rata. Sudah ada Moses. Ya. Bro, siap. Gimana kabar? Tuhan baik. Gimana kabar bro? Tuhan baik. Sehat ya? Sehat. Nah, jadi sore hari ini kita mau banyak ngobrol nih bro. Siap, kita mau siap. banyak ngobrol tentang cerita seorang anak muda, kehidupan anak muda. Ya. Dan yang gue denger nih, Ya. ini lu punya cerita nih tentang Apa itu? cerita yang mungkin kalau di sinetron tuh berseri. Waduh. Ya, nah Ya, tapi cerita ini gue minta nanti biar lu bisa ceritakan secara singkat, Siap. dan itu bisa memberkati generasi muda di luar. Iya. Nah, misalkan mungkin pertama kali kenalin diri lu kerjanya apa, hobinya apa. Nama gue Moses Herian Siregar. Hobi main futsal ya. Kegiatan saat ini kuliah Kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika di Cikulir. Itu sih itu. Kegiatan itu Ya. sehari-hari ya, Sehari-hari. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan pertama nih. Siap. Ya. Menurut lu, Ya. sampai hari ini usia berapa sekarang? Usia 22. 22 ya? Berarti perjalanan sampai sekarang usia 22. Apa sih cerita dalam hidup lu yang mungkin lu nggak bisa lupakan dan itu merupakan satu cerita dalam hidup lu? Yang paling berkesan ya, buat gua ini sih Bang, pada keluarga gua keluarga gua itu ya nyokap bokap tuh bikin ya buat gue tiap hari nonton UFC gratis kali ya. Dulu UFC maksudnya gimana nih? Bokap ya biasa gitu lah, nyokap. Nah iya, gua itu kayak gua tiap tahun, tiap bulan kayak deh nonton kayak gitu. Ya nyokap sering berantem, bokap juga, dan itu udah jadi nontonan gue setiap hari. Keluarga tuh ya rumit banget lah pokoknya. Gua sih sebenarnya dulu malu banget kalau sekolah tuh gua jujur ya, kan tinggal di rumah nih, nyokap bokap kan sering gitu ya, kita sekolah berapa jaraknya nggak ini jauh-jauh banget. Teman-teman sekolah kan tetanggaan semua tuh, jadi pada saat ya ribut-ribut ya semua tahu lah. Dan ketika main di rumah atau di sekolah itu udah jadi pusat apa ya, waduh Moses tuh gini mama papanya segala macam, waduh udah Terkenal lah ya. terkenal banget. Itu jadi kayak kita suka gimana ya, kayak ini juga kalau sekolah jadi malu. Kadang sempat saya kalau sekolah minder malah, kadang bingung harus gimana. Kalau untuk dari dulu ya, saya ini orangnya memikir keluarga itu adalah sebuah bahtera rumah tangga ya. Saya sebagai anak, sebenarnya saya punya pilihan ya, kayak anak muda lain mungkin kayak ya udah orang tuanya suka berantem rusak, saya bisa cabut, saya bisa mabuk, saya bisa ya apapun saya bisa lakuin lah. Cuman saya memilih untuk ibaratnya bahtera rumah tangga, ketika kapal hancur ya kan, bocor, saya memilih untuk menambalkan itu. Maksudnya saya bisa milih untuk ngambil sekoci lalu pergi dari bahtera itu, tapi saya memilih untuk diri saya pun kalau bisa jadi tambelan deh, hancur dihempas lautan sekalipun nggak masalah. Walaupun mungkin pada akhirnya nanti harus tenggelam ikut bersama, paling nggak saya pernah berusaha untuk ya memperlama durasi tenggelam tersebut itu sih. Jadi merelakan ya, Iya. mengorbankan lah Betul, lebih betul. tepatnya ya. Mungkin Bang Habib ada yang mau ditanyakan?
Iya, kalau kita melihat sih banyak kisah dari anak-anak muda yang orang tuanya seperti itu, mereka lari ke narkoba, mereka lari ke seks bebas, pergaulan bebas, karena dia pikir di rumahnya pun seperti neraka gitu. Makanya banyak anak-anak muda akhirnya terjun seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kenapa Moses nggak seperti anak-anak muda yang seperti itu terjun ke narkoba, seks bebas dan lain sebagainya? Jujur ya, saya itu sebenarnya kalau untuk kerohanian enggak begitu. Jujur yang menolong saya pada saat saya seperti itu adalah hobi saya sendiri. Kebetulan hobi saya main bola. Itu kalau nongkrong ya sama temen ya, ada teman saya satu, dia tuh pokoknya CS banget lah sama saya. Itu kalau ngobrol kita ibaratnya lagi makan angkringan ya. Kayak bro, lu kalau misalnya apa, yang rokok lah, kita mau jadi pemain bola, padahal kan sebenarnya jauh, cuman kita bilang udah kita apa namanya mau jadi pemain bola, jangan rokok, jangan mabuk segala macam. Dan itu sampai saya dulu tuh nggak rohani banget, dan kebetulan saya juga dari lintas agama, saya namanya Moses tapi saya dulu sempat Muslim juga, jadi saya nggak begitu tahu mengenai tentang Kristen. Jadi hobi saya yang menolong saya dulu, sampai akhirnya ketika saya ya selamat sih, nggak ngerokok, nggak macem-macem, dan yang menolong saya kemudian adalah ya kerohanian saya sendiri. Jadi pas saat itu nggak lari ke pergaulan bebas, tapi lari ke hobi. Yang hobi tadi futsal tuh. Futsal, bola, semua. Tapi ini pandangan saya. Siap. Jadi Moses bagus juga, dia untuk melampiaskan itu lari ke hobi. Tapi apakah lari ke hobi itu bisa menyelesaikan, bisa membuat Moses menghilangkan keadaan di rumah Moses yang seperti itu, atau Moses senang dengan melampiaskan ke hobi itu? Misalnya saya benci bapaknya, boleh tendang sekecil-kecil gitu. Jadi kipernya dianggap tuh bapaknya tendang gitu. Apa ada rasa benci nggak sama orang tua? Sama orang tua dulu ya. Dulu saya itu ngerasa waktu kecil ya, saya bilang ya ampun orang tua, maksudnya kenapa nggak ngalah sih buat anak. Sebenarnya itu dulu yang saya pikirin. Cuman akhirnya beberapa kali juga kan sempet balik lagi, cuman nggak cocok. Akhirnya saya yang memilih untuk memaklumi lah, ya udah deh mau gimana lagi. Saya juga nggak bisa bareng ya ngelihat aduh berantem setiap hari. Maksudnya akhirnya ya udah, daripada kan paling nggak mereka udah ada usaha nih. Saya bukannya tanpa usaha orang tua, dan saya nggak pernah dendam sama orang tua, nggak pernah dendam. Maksudnya walaupun memang mereka sih jauh sih ya, sering bertengkar, tapi kalau ya, cara mereka menyampaikan kasih sayang mungkin beda-beda gitu sih. Cuman kalau untuk melampiaskan ke bola, kebetulan ya karena di rumah sering berantem, jadi saya juga ya udah main bola aja gitu. Cuman nggak ada sih kayak orang kiper ditendang, enggak. Jadi melampiaskan dianggap bapaknya itu tendang juga gitu ya. Waktu kayak film kartun gitu, bola dikasih foto bapaknya gitu. Iya. Jadi lalu jauh gitu. Enggak. Nah dulu agamanya Islam, Moses. Dulu Muslim. Dari kecil Muslim. Sebenarnya papa itu Kristen, cuma mama yang Muslim. Cuman karena mama sama papa ini, papanya sih yang jarang ngajak ke gereja, jarang banget ngajak ke gereja papa dulu. Jadi karena jarang ke gereja, saya kan sebagai anak gitu kan, maksudnya di Indonesia ini kan agama tuh penting banget, sebuah pegangan rohani lah tiap-tiap orang gitu kan. Ya akhirnya teman-teman saya di sekolah negeri, ya kan, saya di sekolah negeri, teman-teman saya 40 orang, paling yang Kristen 2 orang. Saya nggak pernah ke gereja sama sekali. Jadi ketika ujian, saya berjuang nih, murid Tuhan. Masalahnya setiap pagi aja, ya kan, assalamualaikum kan, maksudnya kita nggak inilah sama tentang agama Kristen tuh nggak sama sekali. Makanya saya teman-teman suka udah masuk Islam aja, Islam karena mama juga Muslim.
akhirnya saya ikut. Jadi walaupun saya sebenarnya sama masuk ke muslim juga nggak ngerti belajar apa, paling nggak teman saya sebelah muslim, jadi saya nomor satu apa tuh Batak Pak, ya udah saya jawab gitu paling nggak sih. Terus dulu gimana ya? Apakah ada kedamaian tuh sekarang bisa jadi Kristen, gimana ceritanya? Wah panjang sih. Padahal kan biasanya kan sebagai anak biasanya dia akan dominan memilih mamanya, karena Ya. gue ikut mama gue aja karena Kristen kok jahat ya gitu, Kristen kok kejam ya. Ya. Nah itu gimana ya proses perkembangan Moses bisa sampai akhirnya Kalau- ikut Tuhan gitu? Kalau untuk orang tua dari dulu, ya walaupun mereka membesarkan gengsi mereka lah daripada mentingin anak ya, tapi jujur saya nggak pernah dendam. Ya puji Tuhan juga sih nggak pernah jatuh ke ya pergaulan bebas segala macam, yang kebetulan ketolong sama hobi ya kan. Cuman kalau agama itu titik baliknya aja nih ya, prosesnya itu adalah ketika saya pindah ke rumah saya yang sekarang di Tangerang, tuh udah ajak aja si Moses tuh ke gereja. Wah saya dulu paling nggak mau. Saya pernah soalnya ke gereja, anak atau anak remajanya itu cuma 4 orang atau 5 orang. Saya kumpul, itu saya ngumpul ya kan, buka dulu tolong Matius berapa ya kan. Saya buka kayak baca buku satu-satu. Matiusnya di sini saya udah cari satu-satu. Udah gitu kan ada misalkan Allah kan. Dulu saya bacanya pas lagi bareng itu Allah. Nah itu dulu saya di cuman mereka. Nah ini yang membedakan pada saat dulu ya, kalau saya belajar. Saya kan saya ngaji dulu udah sampai Iqra 5. Itu kalau saya bahasanya patah-patah, itu saya cemooh kayak ini nggak bisa. Satu pengajian ketawain saya, tapi bedanya adalah ketika saya nggak ngerti, mereka datengin saya buat nih ini bro, dicari sama dia, ini bro baca, salah pun. Padahal sebenarnya kalau saya sebagai orang Kristen ya, mungkin ada yang baca gitu, mungkin saya akan mungkin akan keceplosan, tapi mereka pada saat itu jujur enggak. Mereka benar-benar ngasih tahu saya ini bacanya Allah, dan mereka pun nggak negur sih sebenarnya untuk pelafalan yang benar tuh bacanya gimana untuk agama Kristen sendiri. Enggak, mereka ya udah tetap ngerangkul, tetap baik. Cuman sayanya yang minder karena saya biasa di circle atau perkumpulan yang ya agama saya sebelumnya, jadi saya agak sedikit kayak gitu deh. Nah, sampai di titik balik di mana saya diajak ke gereja. Waktu itu ajak aja Moses. Pertama gerbang saya digedor-gedor, saya nggak buka. Minggu depannya masuk pintu, cuman kamar saya kunci kan. Saya tutup. Minggu depannya tahu-tahu saya bangun tidur, berarti dia nih, ayo gereja, cepetan ya, ditungguin. Saya mandi ditungguin. Itu saya mandi buruan ya, soalnya saya tamborin. Oh yaudah, oke, saya anterin kan sampai di depan parkiran, dia turun, tamborin, saya pulang. saya nggak masuk. Dia tanya, kemana nih? Kok nggak ada? Dia pulang naik apa kan? Akhirnya naik angkutan umum. Terus akhirnya saya nyerah. Jadi deh, nggak apa-apa deh, saya ikut deh sesekali. Jadi gereja bapak saya kan alirannya yang selau ya gitulah pokoknya. Nah ya dulu ngeliatnya kan pakai ini. Nah pas saya datang ke tempat yang ini, ternyata teman saya ini ternyata ini. Dan saya kan tadinya nggak tahu kan, cuman karena ada di layar liriknya itu saya bisa nyanyi. Jadinya tadinya saya nggak tahu lagu-lagu sama sekali. Nah akhirnya saya sempet ya udah bergereja sekali, tapi saya nggak. Tapi sih kalau baca tetep loh, saya kayak kalau baca tuh Allah, saya baca Allah. Serius? Sampai saat ini? Enggak dong. Tapi serius saya bacanya gitu dulu ya. Bukan karena saya mikirnya mempertahankan iman saya sebelumnya. Saya mikirnya kalau mempertahankan iman sebelumnya ke gerejanya sebenarnya kan nggak boleh. Cuman kan saya tuh mikirnya Allahnya orang Kristen mungkin tidak berkenan kalau saya belum masuk ke Kristen. Saya sebut-sebut Allahnya orang Kristen, takutnya ya. Ternyata kan setelah saya dalami sebenarnya Tuhan luar biasa banget, baik.
Nah sampai akhirnya itu saya ini ya, ini masih setengah nih, mau dilanjutin nggak? Lanjut deh. Soalnya mukanya kan udah muka nunggu. Waduh. bener. Jadi akhirnya saya nggak terlalu aktif di gereja itu, cuman akhirnya suatu ketika saya diajak ke gereja lainnya. Waktu itu gereja pemudanya sih, saya datang ke sana dan itu jadi rame banget kan ya, rame. Saya datang duduk pertama nih, selesai ibadah kan rame nih, ditanya tuh sama WL kan, siapa yang baru pertama kali hadir? Mereka tahu itu siapa kan, cuma saya rame ini coba tuh nggak usah nyetut. Dia nunjuk dong, kamu baru ya, mukanya baru datang gitu kan, keren muka muslim saya kelihatan. Ternyata emang tahu lah dia yang sering datang sama enggak. Akhirnya saya angkat tangan. Yang saya kaget itu adalah ketika hampir dari 10 sampai 15 orang tuh datengin saya buat halo bro, shalom, dan itu wah, itu saya ngerasain banget yang namanya kasih tuh, aduh melekat banget nih, kayak bener-bener dirangkul banget. Sebentar bro, kasih itu maksudnya kasih apa nih? Ya kayak mereka tuh mau sama-sama membangun, mengasihi gitu, nggak yang biasa kan bensin siapa gitu kan, siapa apalagi ngeliat saya yang kayak gini kan, gitu sih. Iya karena gini kan, karena begini Bang Jackson ya, banyak nih orang-orang tuanya pada berantak, pada ribut, ini kan anak-anak muda ini banyak akhirnya rusak jati diri dalam hidupnya rusak gitu. Tapi kita melihat Bro Moses ini, dia bisa melihat jati diri dari bapaknya yang rusak itu, tapi dia bisa melampiaskan ke hobi ini. Nah itu sampai akhirnya sekarang melayani. Sampai akhirnya sekarang melayani sih, puji Tuhan. Nah sekarang biasanya kan orang melihat orang tuanya suka berantem begitu kan, akhirnya kan lari ke pergaulan bebas, bahkan ya melayaninya males lah. Tapi Bro Moses ini bisa melayani, cerita melayani itu gimana tuh? Tadi kan dari seorang Muslim, dari seorang hanya ikut-ikutan, akhirnya memilih untuk mengikut Tuhan dan terlibat dalam pelayanan. Nah, kita bisa sharingkan supaya anak-anak muda yang menonton acara kita, rumah kita ini, mungkin ada yang menonton di mana orang tuanya sama seperti Moses yang ribut, yang seperti neraka, lalu melihat cerita dari Moses, mereka disadarkan gitu. Gimana sampai akhir perjalanan hidupnya bisa mengikut Tuhan? Kalau untuk pertama ya, saya itu sebenarnya nggak melayani, cuman saya itu ikut komsel tuh yang menolong saya dan menanamkan iman saya ke Kristen dan banyak pengetahuan. Saya itu dulu jarang baca Alkitab, nggak terlalu ini lah. Sekarang jarang juga. Cuman dulu komsel itu jadi kan kita dulu ya namanya orang baru pertama kali masuk atau mengenal agama ya kan, kita kan nggak, apalagi di Alkitab banyak perumpamaan dan saya baca perumpamaan maksudnya ini apa sih, nggak ngerti. Saya baca kayak baca ini aja, nggak tahu artinya apa yang saya, mereka teman-teman saya yang lain ya baca, mereka bisa nangkep remanya tuh apa untuk diterapin ke kehidupan mereka masing-masing, dan itu yang saya dulu tuh nggak ngerti. Nah komsel inilah yang menjadi wadah dimana saya bisa banyak tahu, oh ini loh bisa diaplikasikan ke sini pada saat kita mungkin putus asa, kita harus melakukan ini, dan itu komsel untuk pada gue, maksudnya untuk iman saya sendiri dan banyak pengetahuan tentang Alkitab itu luar biasa banget. Lalu untuk pelayanan, sekarang ini kan saya pelayanan musik ya. Dulu ya musik, dulu tuh belajar gitar pertama. Gitar tuh ya gitu paling yang kunci-kunci dasar aja yang bisa, yang balok ya pegel-pegel tangan. Akhirnya ya udah coba aja bass deh. Bass. Ya udah. Gua yang ngelatih saya gergetan kali, kesel. Gitu. Satu main salah terus. Ya pertama sabar ini, lama-lama kan gergetan juga, itu nggak bisa ini kenapa ini orang. Akhirnya saya dicemplungin jatuhnya sih ke pemuda. Akhirnya udah main aja, salah atau bener belakangan, yang penting tulus melayani Tuhan. Itu tuh wah keren sih itu ya. Jadi ada yang saya garis bawahi dari cerita Moses itu adalah ketika dipanggil bilang
di luar sana itu banyak anak muda yang melihat figur orang tua yang rusak itu akan menjadi rusak. Tapi di sini yang sangat saya garis bawahi adalah ini saya bilang ini anugerah ya. Ini anugerah di mana Moses itu bisa lolos dan tidak merasakan apa yang orang tuanya pernah lakukan. Karena menurut yang saya udah baca nih profil-profilnya Moses nih kan, udah saya baca. Ngeri banget dibaca profilnya. Bapak mamanya ceritanya itu seperti apa, berhubungan dengan apa gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan Moses itu bisa keluar menjadi seorang pemenang ya dengan mungkin banyak keputusan yang dia ambil, banyak pilihan yang mungkin dia bisa ajarkan kepada kedua adiknya. Nah, betul. Di sini yang saya mau tekankan adalah begini. Apa sih yang dirasakan Moses gitu ya hari-hari ini setelah ini kan mama udah nggak ada ya? Iya. Mama kan udah nggak ada, udah pulang ke rumah Tuhan gitu ya, tinggal papa sama kedua adik. Iya. Ya. Nah, tapi tadi ditanya sama Bang Herbin, pernah marah nggak? Pernah gitu ya sama mama, sama papa pasti pernah marah kan. Apakah sudah ada di keputusan di hatimu untuk gue mau beresin, gue nggak mau nyimpan kemarahan itu dan gue nggak mau nyimpan itu menjadi akar sebuah akar yang nanti bertumbuh semakin pahit dan gue nggak bisa maafin dia. Kalau untuk keluarga? Ya, untuk keluarga. Kalau memaafkan udahlah. Jadi saya tuh untuk keluarga, kalau untuk orang tua ya semenjak SMA sih saya udah nggak usah orang tua ya, serah orang tua lah, orang tua mau apa ya udah jadi jalannya. Saya ini sekarang pikir saya adalah gimana saya bawa adik saya termasuk lolos ya, tapi kan PR saya ada 2. Saya harus adik saya yang perempuan, laki-laki. Ya sebenarnya saya untuk yang laki-laki sih nggak terlalu ini juga cuek, cuman saya tetap lu tau lah, misalkan gua nggak apa nih, nggak ngerokok, nggak mabuk ya, nggak apa lah intinya. Ya udah intinya apa yang nggak gua lakuin jangan dilakuin. Tapi kalau lu mau bandelnya ya kalau yang cowok lah gitu yang keren serah lah, tapi kalau untuk yang rusak diri ya kalau bisa jangan. Lalu kalau yang perempuan ya saya selalu tekenin sih, karena ya sekarang kan pacaran udah jadi hal yang kalau dulu mungkin udah tahapan mau ke serius ya, kalau sekarang kan pacaran tuh udah umum banget. Nah ini sih yang saya sering tekenin ke adik perempuan saya, dia itu beberapa kali kan sering ketahuan sama saya. Saya sering tekenin ke dia, kalau emang dia mau berpacaran lah, memutuskan untuk berpacaran, paling enggak berkomitmen gitu. Saya nggak masalah dia mau pacaran, tapi pada saat dia berkomitmen saya akan lepas. Artinya adalah ketika dia melakukan hal apapun, baik itu mungkin menguntungkan buat dia atau merugikan, dia siap menerima hal itu. Tapi saya ini kan dia sekarang SMA ya. SMA. Udah pacaran. Makanya. Nah, dia kan SMA nih sekarang. Saya tuh selesai SMA saya akan lepas, tapi saya akan tetap awasin. Kalau terlepas dari SMA ya, tapi kalau selama SMA ini saya bilang ke dia, komitmen lah. Kalau emang pengen pacaran, nggak masalah. Tapi apapun itu, ya pacaran anak-anak muda kan sekarang udah parah banget lah. Kayak chat seks, porno segala macem, aduh udah parah banget. Udah kayak suami istri lah ya. Makanya udah ngeri banget. Nah itu yang sering saya bilang, artinya dia siap menampung segala. Jangan sampai ketika dia merasa dirugikan, dia ngadu ke saya. Aduh, cowok gua mukulin nih. Aduh, pacar gua gini gua. Saya pasti sebagai abang kan, ya semua pasti sebagai abang siapapun, saya pasti bakal tetap hajar sih. Cuman lah paling enggak, saya tekenin kamu komitmen kalau emang pengen pacaran, ya udah pacaran lah. Kalau emang tapi siap untuk menerima segala resikonya dan tahu batasan-batasan. Ya sering sih dia nanya sama ini ya, saya nggak kasih batasan, intinya paling nggak seiman itu udah harga mati lah pokoknya. Seiman tuh udah harga mati, itu sih kalau saya tekenin. Kalau belum siap untuk komitmen nggak usah lah. Jadi buat semua sahabat rumah kita nih, ini luar biasa. Saya banyak belajar ya Bang Herbin ya. Jadi ada poin di mana anak-anak muda itu harus bisa jaga diri. Betul. Harus yang sebelumnya di atas jaga diri adalah takut akan Tuhan.
Itu yang paling poin pertama yang pastinya harus dipunya oleh anak-anak muda. Jadi takut akan Tuhan, menjaga diri dan menjaga sikap gitu ya. Jadi lu mau ada di lingkungan seperti apa tidak akan pernah mempengaruhi hidup kita. Karena apa? Kita tahu ada satu pribadi yang selalu ngeliatin kita, yang selalu mantap. Istilah saya nih, hidup kita itu punya CCTV yang nggak kelihatan. Betul. Jadi lu mau ngumpet di belakang pohon, di bilik-bilik manapun, itu CCTV itu pasti akan ngikutin. Nah jadi, tapi nggak semua orang berpikir ada CCTV. Ini benar gak Bang Erwin? Waktu kita masih dulu muda gitu ya, walaupun sekarang masih muda gitu ya. Saya masih 17. Ya, dulu waktu kita masih muda, waktu masih bandel-bandel, kita nggak pernah mikir ya ada satu CCTV yang ngeliatin kita gitu. Itu mah hajar terus, gas terus. Mau mabuk, mau apa, mau berantem, mau suka-suka gitu. Iya kan Bang Erwin ya? Karena kita masih muda. Betul. Pikir kan nanti kalau tua baru bertobat kan begitu. Nah, ini banyak anak-anak muda kayak begitu nih Bang Jason. Iya benar. Pemikirannya seperti itu, tapi Moses bagus juga, dia mengambil Keren sih. dia masa mudanya diambil untuk melayani Tuhan nih Bang. Betul. Padahal ngeliat orang tuanya aja udah berantem begitu, dia sering berantem begitu, seharusnya kan jadi dirinya dirusak, tapi akhirnya dia bisa memaafkan orang tuanya, dia ngambil yang positif, lalu akhirnya dia bisa melayani Tuhan. Kan itu luar biasa Bang Jackson. Ya, itu sih keren. Nah jadi buat semua sahabat rumah kita, ini adalah satu contoh, satu cerita yang saya mau angkat, yaitu adalah gak selamanya masa lalumu itu membuat hidupmu menjadi terpuruk, tetapi dari masa lalu itu kita belajar untuk kita bangkit untuk menjadi lebih baik. Nah jadi buat semua sahabat rumah kita, di akhir segmen ini saya mau mungkin Bang Herbin atau Moses bisa kasih pesan-pesan buat anak-anak muda di luar sana yang sedang mungkin hari ini lagi ngalamin galau, yang mungkin hari ini lagi ngalamin gue mau ngambil keputusan tapi gue bingung, gue mau memilih sesuatu tapi gue bingung. Nah silakan Moses, Bang Herbin bisa kasih pesan-pesan. Kalau saya sih ya buat anak-anak muda, kasih hati semua buat Tuhan lah, buat Tuhan. Apapun kalau udah buat Tuhan ya, apapun yang kamu bikin, ya nggak semua sih diizinkan Tuhan, cuman apapun yang terjadi, apabila kita kasih diri kita buat Tuhan, apapun yang akan terjadi, nggak tahu lah ke depan jadi apa, itu pasti Tuhan bakal sediain sih, bakal sediain buat siapapun. Jadi buat anak muda, kasih semua diri kalian buat Tuhan, pelayanan itu penting dan baik banget. Apa segala macam, kalian baca Alkitab, apapun yang kalian bisa, gimana cara kalian deket sama Tuhan, apapun itu lakuin, yang penting semua buat Tuhan. Udah sih, itu aja paling. Gitu ya. Mungkin Ya kalau saya sih masih mudanya sih, saya orang yang baik-baik, alim. tapi cuman satu doang, berantem doang. Saya Berantem ya. Nah tapi jadi orang baik-baik itu nggak cukup juga sebenarnya, kita harus melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang baik aja pun nggak bagus juga kalau kita nggak melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Jadi mari supaya kita sebagai anak-anak muda untuk selagi kita masih muda, kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Jangan sampai kita udah tua baru bertobat, enggak. Karena Tuhan memanggil kita kapanpun, Tuhan bisa panggil kita. Tapi bagaimana ketika kita masih muda, justru melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Seperti Daud, masa mudanya dipakai Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan Daud. Itu aja. Buat semua sahabat rumah kita, kalian bisa like and subscribe di channel kita, rumah kita, dan kalian bisa isi komen di bawah. Dan saya percaya podcast hari ini tuh bisa menjadi berkat dan terus akan menjadi berkat buat generasi muda di luar sana. Jadi nantikan terus di sesi selanjutnya di channel rumah kita, masih bersama dengan saya Jackson dan saya Herbin. bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Oke, sampai jumpa. God bless you.